Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ramadhani Hariri dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang dualitas dan sensitivitas. Materi yang pertama yaitu ada teori dualitas, teorema dualitas, analisis sensitivitas, dan contoh soal. Nah, di sini ada teori dualitas dari pengertiannya yaitu setiap masalah optimasi memiliki pasangan yang disebut masalah dual. Kedua masalah ini saling berhubungan dan memiliki struktur yang sama. Dalam konteks ini, masalah primal sama dengan penentuan jumlah produksi untuk memaksimalkan keuntungan, sedangkan masalah dual penentuan nilai dari sumber daya yang digunakan. Tujuan dualitas sendiri yaitu untuk memberikan perspektif lain dalam menyelesaikan masalah optimasi. Konsep dual dan primal. Masalah primal sama dengan modal utama untuk menentukan nilai optimal dari fungsi tujuan. Sedangkan sementara itu, masalah dual merupakan model yang diturunkan dari primal, di mana variabelnya mempresentasikan nilai dari sumber daya. Kedua masalah, di sini ada masalah primal, yaitu maksimumkan Z sama dengan C pangkat T, X syaratnya AX kurang dari sama dengan B, X kurang dari sama dengan 0. Masalah dual, minimumkan W sama dengan B pangkat T, Y syaratnya A pangkat T, Y lebih dari sama dengan C, Y lebih dari sama dengan 0. Di sini ada bentuk umum dari primal dan dual. Di sini ada cara membuat dual dari primal. Berikut contoh dari primal dan dual dalam meminimumkan Z dan memaksimumkan Z. Nah, yang di sini ada aturan pembentukan masalah dual. Di sini ada masing-masing kendala dan variabelnya. Di sini ada teorema dualitas, di mana ada teorema 1, teorema 2, dan teorema 3. Nah, di sini ada penjelasan teorema dualitas. Teorema dualitas prinsip dalam pemrograman linear yang menjelaskan hubungan antara masalah primal dan masalah dual. Teorema ini menyatakan bahwa setiap masalah dapat memiliki pasangan yang saling berkaitan, di mana solusi dari suatu masalah dapat memberikan informasi terhadap solusi masalah lainnya. Di sini ada kedua teorema Wick dan teorema Strong. Weak duality menyatakan bahwa nilai fungsi tujuan dari masalah primal tidak akan melebihi nilai fungsi tujuan dari masalah dual selama keduanya memenuhi kendala. Sedangkan yang teorema Strong menyatakan bahwa jika solusi optimal sudah telah tercapai, maka nilai optimal dari masalah primal akan sama dengan nilai optimal dari masalah dual, yaitu Z sama dengan W. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan itu dapat mengetahui nilai ekonomi sumber daya, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, dan kadang lebih mudah diselesaikan melalui model dual. Kekurangannya, konsepnya cukup abstrak dan sulit dipahami pemula, membutuhkan pemodelan yang tepat. Jika salah, maka hasil ikut salah. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, di sini kita udah ada soalnya, yang tadi soalnya dari Canva. Nah, di sini karena primalnya di sini sifatnya dia meminimumkan Z. Nah, untuk dualnya itu kita anggap aja memaksimumkan ya. Memaksimumkan yaitu di sini tulis aja maksimumkan W lah ya. Nah, di sini kita melihat ada dua kendala. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kita tulis aja di sini Y1, sini Y1, sininya Y2. Nah, di sini kita tulis Y1-nya itu 30, kita pindahin di sini. Nah, yang Y2-nya itu kita dipindahin ke sini 40 sebagai Y2. Nah, di primal ini kita punya 3 variabel. Ini pertama, kedua, ketiga. Nah, yang dual ini berarti kita punya 3 kendala. Nah, yang di primal ini kita punya matriks yang teknis ya. Yang itu matriksnya yang mana? Nih, kita pakai huruf aja di sini untuk pertama. Nah, di sini kita pakai huruf apa? A misalnya. Nah, kita ambil nih matriks apa aja, buka kurung sini. Nah, terus habis itu apa lagi nih teman-teman? Nah, kita tentuin matriksnya tuh yang mana aja. Itu koefisiennya tuh buat masalah primal itu ada
sini 2 2 3 1 2 5 gitu. Dapetnya dari mana? Dari sini tuh ya. Salah lagi nih. Oke. Nah, sehingga koefisiennya itu yang teknis persoalan dual itu transpose dari primal. Sini A 2 2 3, sini juga 1 2 5. Nah, di sini kita tulis Y1 Y2. Nah, dari tulis sini. Nah, teman-teman, ketika kita sudah menulis ini, nah sekarang kita menentukan yang namanya ruas kirinya. Nah, ruas kirinya ini sudah saya tulis, yaitu berupa 2Y1 ditambah Y2, 2Y1 ditambah 2Y2, 3Y1 ditambah 5Y2. Nah, tandanya apa aja? Tandanya itu kurang dari sama dengan semua. Nih ya. Nah, itu tuh ini fungsinya untuk memaksimumkan standarnya gitu. Nah, sekarang kita menentukan ini, kita tandain dulu. Kiri. Nah, sekarang kita menentukan yang kanan. Terus nah, kanannya itu bukan kita tulis di bawah sini ya, tapi di sini. Nah, diambilnya dari mana? Dari sini. Nih ya. Dari sini. Nah, kita di sini tulis 15. Sini tulis 15 16 dan 30. Nah, yang terakhir itu syarat non negatifnya, yaitu Y1 dan Y2 kurang dari sama dengan 0. Salah, lebih dari ya, ini teman-temannya, lebih dari sama dengan 0. Ini yang soal pertama tadi ya. Ini yang soal kedua sekarang. Nah, di sini kita udah ada soalnya. Yang tadi soalnya dari Canva. Nah, di sini karena primalnya di sini sifatnya dia meminimumkan Z. Nah, untuk dualnya itu kita anggap aja memaksimumkan ya. Memaksimumkan, yaitu di sini tulis aja maksimumkan W lah ya. Nah, di sini kita melihat ada dua kendala. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kita tulis aja di sini Y1, sini Y1, sininya Y2. Nah, di sini kita tulis Y1-nya itu 30, kita pindahin di sini. Nah, yang Y2-nya itu kita pindahin ke sini 40 sebagai Y2. Nah, di primal ini kita punya 3 variabel. Ini pertama, kedua, ketiga. Nah, yang dual ini berarti kita punya 3 kendala. Nah, yang di primal ini kita punya matriks yang teknis ya. Yang itu matriksnya yang mana? Nih,
kita pakai huruf aja di sini untuk pertama. Nah, di sini kita pakai huruf apa? A misalnya. Nah, kita ambil nih matriks apa aja. Buka kurung sini. Nah, terus habis itu apa lagi nih, teman-teman? Nah, kita tentuin matriksnya tuh yang mana aja. Itu koefisiennya tuh buat masalah primal itu ada sini 2 2 3 1 2 5 gitu. Dapetnya dari mana? Dari sini tuh ya. Salah lagi nih. Oke. Nah, sehingga koefisiennya itu yang teknis persoalan dual itu transposnya dari primal. Sini A 2 2 3, sini juga 1 2 5. Nah, di sini kita tulis Y1 Y2. Nah, dari tulis sini. Nah, teman-teman, ketika kita sudah menulis ini, nah sekarang kita menentukan yang namanya ruas kirinya. Nah, ruas kirinya ini sudah saya tulis, yaitu berupa 2Y1 ditambah Y2, 2Y1 ditambah 2Y2, 3Y1 ditambah 5Y2. Nah, tandanya apa aja? Tandanya itu kurang dari sama dengan semua. Nih ya. Nah, itu tuh ini fungsinya untuk memaksimumkan standarnya gitu. Nah, sekarang kita menentukan ini, kita tandain dulu. Kiri. Nah, sekarang kita menentukan yang kanan. Terus nah, kanannya itu bukan kita tulis di bawah sini ya, tapi di sini. Nah, diambilnya dari mana? Dari sini. Nih ya. Dari sini. Nah, kita di sini tulis 15. Sini tulis 15, 16 dan 30. Nah, yang terakhir itu syarat non negatifnya, yaitu Y1 dan Y2 kurang dari sama dengan 0. Salah, lebih dari ya ini teman-temannya, lebih dari sama dengan 0. Ini yang soal pertama tadi ya. Yang soal kedua sekarang. Nah, di sini di soal kedua itu kita harus mengubah ke bentuk standar simpleks atau dualnya. Nah, di sini kita harus menambahkan yang namanya variabel slack, yaitu seperti S1, S2 dan S3 untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, di sini kan udah ada variabelnya. Nah, di sini kita tulis ulang. Di sini 2Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 15. Nah, di sini kita ubahnya jadi apa? Di sini kita ubahnya jadi 2Y1 ditambah Y2 ditambah S1 sama dengan 15. Nah,
variabel selanjutnya yaitu 2Y1 ditambah 2Y2 kurang dari sama dengan 16 ya. Nah, di sini sama kayak tadi, kita tulis lagi 2Y1 ditambah 2Y2 ditambah S2 sama dengan 16. Nah, variabel selanjutnya yaitu 3Y1 ditambah 5Y2 kurang dari 30. Nah, diubahnya adalah 2Y1 ditambah 5Y2 ditambah S3 sama dengan 30. Nah, fungsi tujuannya diubah menjadi di sini W dikurang 30Y1 dikurang 40Y2 sama dengan 0. Nah, di sini belum selesai teman-teman. Di sini kita masuk ke proses tableau simplexnya. Nah, proses tableau simplexnya itu kita masuk ke tableau awal, tableau 1, yaitu kita akan menulis yang namanya basisnya, lalu Y1, Y2 dan S1. Nah, di sini saya tidak pakai tabel di garis itu ya. Sini kita langsung aja. Sini tulis basisnya. Sini aja kali ya, sini aja lah. Basis, lalu Y1, lalu Y2, lalu S1. Nah, di sini gimana cara dapetin angkanya? Di kolom pivot itu kita pilih kolom yang nilainya paling negatif pada baris W. Nah, itu kan ada tuh di baris W, yaitu Y2 atau buka kurung min 40. Nah, di baris pivot itu kita hitung rasionya di kolom pivot. Nah, rasio terkecil itu ada di barisnya S3. Nah, itu angka 6 ya. Maka angka 5-nya itu jadi elemen pivot diganti oleh Y2 gitu. Nah, di sini kita tulis S1, S2, S3, W. Nah, di sini kita tulis angkanya di Y1 2 3 min 30 bagian W. Nah, di Y2 nya itu ada 1 2, sini ada 5 yang tadi disebut, terus ada min 40. Nah, ini akan menjadi kolom dan baris pivot ya teman-teman. Nah, sini di S1 nya mana sih? 1 0 0 0. Nah, jadi di sini yang akan menjadi kolom pivot dan baris pivotnya itu di sini ya teman-teman. Jadi mana ya? Sini ya. Aduh. Sini. Nah, gini ya teman-teman. Nah, nextnya kita masuk ke tableau 2. Tableau 2 itu cara dapat angkanya gimana? Nih, sini tadi tableau 1 ya. Sini tableau 1. Nah, sini tulis tableau 2. Nah, gimana cara dapatnya angka tableau 2-nya? Di tableau 2 itu
kolom pivot itu dibentuk dari nilai yang paling negatif di baris W, yaitu ada Y1 min 6, sedangkan baris pivotnya itu rasio terkecil di baris S2 yaitu 5. Maka angka 0,8 menjadi elemen pivot. Di S2 digantikan oleh Y1. Sekarang kita langsung bentuk aja. Sini ada basisnya itu S1, S2, Y2, W. Nah, di sini Y1, Y2, S1. Sini angka-angkanya adalah 1,4, 0,8, 0,6, min 6. Sedangkan Y2 nya 0, 0, 1, 0. S1 nya 1, 0, 0, 0, 0. Nah, bagaimana bisa dapat angka-angka ini? Di baris Y2 itu yang baru sama dengan baris S3 yang lama itu dibagi 5. Terus yang baris S1 itu kan baris S1 nya kan baru. Nah, sama dengan baris S1 yang lama yang tadi itu dikurang 1 dikali baris Y2 yang baru. Terus baris S2 itu kan baru ya di sini juga. Tuh, nih, kan baru tuh. Nah, itu sama dengan baris S2 yang lama itu dikurang 2 dikali baris Y2 yang baru. Nah, begitupun dengan baris yang W. Baris yang W itu kan baru. Nah, sama dengan baris W lama ditambah 40 dikali baris Y2 yang baru. Teman-teman, di sini setelah tadi kita udah nulis soalnya, sekarang kita akan membentuk namanya iterasi simplex dan penjelasan angka pivotnya. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya iterasi 0 atau di tabel awal. Di sini buat dapat kolom pivotnya itu kita pilih nilai yang negatif di baris W, yaitu ada min 40 kan tadi kita udah lihat ya di soalnya, yaitu kolom Y2. Nah, Y2 ini disebutnya entering variable atau Y2 itu variabel masuk. Nah, buat dapat baris pivotnya kita itu harus hitung rasio antara RHS sama koefisien di kolom pivot atau Y2-nya. Nah, di sini ada baris 1. Baris 1 itu 15 dibagi 1 sama dengan 15. Baris S2 sama dengan 16 dibagi 2, ini 8, itu rasio terkecil. Nah, baris S3 itu 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, 6 ini rasio positif terkecil. Nah, baris S3-nya jadi baris pivot dan S3 adalah ending living variable. Nah, ini udah posisi terkecil. Terus baris S3 ini dia juga jadi baris pivot. Pivot dan menjadi living variable. Nah, teman-teman, setelah itu elemen pivot itu perpotongan kolom Y2 dan baris S3 yaitu 5. Nah, di sini kita akan buat ya tabelnya. Kita mulai buat. Sini pendekatannya. Di sini basis. Di sini Y1. Sini Y2. Sini S1. Angkanya basisnya itu W. Di sini Y1-nya itu min 30, Y2-nya min 40, S1-nya 0. Sedangkan di sini basis S1 angkanya itu 2, Y2-nya 1, S1-nya 1. S2-nya itu 2. Dalam basis S2 itu 2 di Y1-nya. Y2-nya itu 2.
S1-nya itu 0. Di S3 basisnya itu Y1-nya 3, Y2-nya itu 5, S1-nya 0. Nah, di sini sudah selesai ya untuk pembentukan tabelnya. Nah, di sini kita akan melihat ya, di sini sudah ada angka-angka yang tadi sudah dibentuk ya. Di sini ada Nah, di sini kita tulis juga yang S2 dan S3-nya. Di sini S2, S3. Nah, angka-angkanya yaitu S2-nya 0, S3-nya 8. Untuk S1, basis S1-nya itu ada 0, basis S2-nya di baris pivotnya itu ada 1. Nah, di sini yang S3-nya itu 0. Nah, sedangkan di S3-nya itu di baris pivotnya itu ada di baris pivotnya bagian S1. Di sini ada min 0,2, min 0,4 dan 0,2. Nah, di sini kita sudah dapat nih ya. Kita udah dapat angka-angka yang tadi kita kita bentuk. Nah, sekarang kita akan menentukan yang namanya W-nya ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu entering variabel itu Y2 nilai negatif terbesar, dan leaving variabelnya itu S3 rasio terkecil 30 dibagi 5 sama dengan 6. Di sini kita tulis basis W-nya itu di bagian Y1 ada min 30, bagian Y2 ada min 40, terus S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0. Nah, dengan begitu di sini RHS-nya dan di sini rasio. Nah, di sini HS-nya di sini 15, 16, 30, maaf, 15, 16, 30 dan 0. Nah, di sini rasionya di S3 itu yaitu 2,5. Nah, di sini kita sudah dapat angka-angkanya, yaitu di sini 5, 1 di S1-nya, dan ini juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke iterasi 1. Iterasi 1. Nah, di iterasi 1 ini kita akan melakukan namanya operasi baru, operasi baris baru, di mana baris baru Y2 itu sama dengan baris lama, yaitu S3 dibagi 5. Jadi ini angkanya itu 0,6, lalu 1, 0, 0, 0,2, lalu 6. Selanjutnya baris baru W. Di sini baris lama W itu ditambah 40 dikali baris baru Y2.
Selanjutnya ada baris baru S1, yaitu baris lama S1. Di sini S1 dikurang 1 dikali baris baru Y2. Baris baru Y2. Nah, selanjutnya sini baris baru S2, itu baris lama S2-nya. Ini baris lama S2 dikurang 2 kali baris baru Y2. Nah, untuk mendapatkan pivot barunya, nilai negatif terbesar di baris W, nilai negatif terbesar di baris W itu adalah 6, kolom Y1. Jadi di sini W sama dengan min 6, kolom Y1. Nah, untuk rasio RHS atau kolom pivot Y1, baris S1 itu 9 dibagi 1,4 sama dengan 6,42. Rasio di sini rasio RHS atau kolom pivot Y1 itu baris ini S1, jadi itu 9 dibagi 1,4 itu hasilnya 6,42. Jadi baris S2 nya itu 4 dibagi 0,8 sama dengan 5. Jadi baris S2, jadi baris S2 yang dipilih. Nah, elemen pivotnya itu di sini ini pivot yang baru ya, elemen pivot baru sama dengan 0,8. Nah, sekarang kita bentuk. Di sini kita tulis dulu basis lalu basisnya itu sini W, lalu S1, lalu S2 dan Y2, lalu sampai basis itu ada Y1, Y2 sini aja, lalu S1. Nah, di sini angkanya itu belum selesai. Sini S2, S2, lalu S3, RHS, lalu rasio. Nah, teman-teman, sekarang kita tulis angkanya ya. Di sini Y1-nya min 6, lalu 1,4, S2-nya 0,8, Y2-nya 0,6. Lalu Y2-nya di sini 0, 0, 0, 1. S1-nya di sini 0, 1, 0, 0. Lalu S2-nya itu 0, 0, 1, 0, dan S3-nya itu sini 8, min 0,2, min 0,4,
0,2, RHS-nya 240, lalu 9, 4, 6. Lalu untuk rasionya itu di sini tidak ada. Di sini 9 dibagi berapa tadi? 1,4 sama dengan 6,42. Lalu di sini 4 dibagi 0,8 sama dengan 5. Lalu di sini 6 dibagi 0,6 sama dengan 10. Nah, di sini kita akan menentukan ya hasil dari iterasi 1, yaitu kita udah dapat di sini rasio terkecilnya yaitu 0,8 ya, 0,8, yang dimana di sini adalah rasio terkecilnya yang menjadi hasil dari iterasi 1. Rasio terkecil. Nah, sekarang kita buat iterasi 2-nya ya. Iterasi 2 itu kita dapatkan dari operasi baris baru. Di sini baris barunya Y1. Y1 itu sama dengan baris lama yaitu S2 dibagi 0,8, angkanya itu 1,0 1,25, lalu min 0,5 terus 5. Lalu baris baru W, di sini baris lama W ditambah 6, ini buka kurung 6 dikali baris baru Y1. Nah, baris baru S1 sama dengan baris lama S1 dikurang buka kurung 1,4 dikali baris baru Y1. Nah, baris baru Y2 sama dengan baris lama Y2 dikurang buka kurung 0,6 dikali baris baru Y1. Nah, semua koefisien di baris W itu udah bernilai positif atau 0, itu lebih dari sama dengan 0. Jadi tabelnya itu udah optimal ya teman-teman. Di sini kita bikin tabelnya. Sini basis apa tadi? Basis ya. Basis sini S1, Y1, Y2, W. Di sini Y1, Y2, S1, S2, sini RHS. Di sini angkanya 0, 1, 0, 0, Y2 0, 0, 1, 0, lalu 1, 0, 0, 0, S2 nya 1,75, ini min ya, terus 1,25, terus min 0,75, di sini 7,5, RHS nya 2, 5, 3, 2, 70. Semua koefisien baris W itu sini W itu non negatif. Jadi solusi primalnya sudah tercapai. Nah, variabel primal ini didapat dari nilai slack baris W. Jadi solusi akhirnya itu X1 sama dengan 0,
X2 nya itu sama dengan 7,5, X3 nya itu sama dengan 5. Jadi minimum Z sama dengan 270. Teman-teman, di sini setelah tadi kita udah nulis soalnya, sekarang kita akan membentuk namanya iterasi simplex dan penjelasan angka pivotnya. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya iterasi 0 atau di tabel awal. Di sini buat dapat kolom pivotnya itu kita pilih nilai yang negatif di baris W, yaitu ada min 40, kan tadi kita udah lihat ya di soalnya, yaitu kolom Y2. Nah, Y2 ini disebutnya entering variable atau Y2 itu variabel masuk. Nah, buat dapat baris pivotnya kita itu harus hitung rasio antara RHS sama koefisien di kolom pivot atau Y2-nya. Nah, di sini ada baris 1. Baris 1 itu 15 dibagi 1 sama dengan 15. Baris S2 sama dengan 16 dibagi 2, ini 8, itu rasio terkecil. Nah, baris S3 itu 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, 6 ini rasio positif terkecil. Nah, baris S3-nya, jadi baris pivot dan S3 adalah ending living variable. Nah, ini udah posisi terkecil. Terus baris S3 ini dia juga jadi baris pivot. Pivot dan menjadi living variable. Nah, teman-teman, setelah itu elemen pivot itu perpotongan kolom Y2 dan baris S3 yaitu 5. Nah, di sini kita akan buat ya tabelnya. Kita mulai buat. Sini kelihatan ya. Di sini basis. Di sini Y1. Sini Y2. Sini S1. Angkanya, basisnya itu W. Di sini Y1-nya itu min 30, Y2-nya min 40, S1-nya 0. Sedangkan di sini basis S1 angkanya itu 2, Y2-nya 1, S1-nya 1. S2-nya itu 2. Dalam basis S2 itu 2 di Y1-nya, Y2-nya itu 2, S1-nya itu 0. Di S3 basisnya itu Y1-nya 3, Y2-nya itu 5, S1-nya 0. Nah, di sini sudah selesai ya untuk pembentukan tabelnya. Nah, di sini kita akan melihat ya, di sini sudah ada angka-angka yang tadi sudah dibentuk ya. Di sini ada Nah, di sini kita tulis juga yang S2 dan S3-nya. Di sini S2, S3. Nah, angka-angkanya yaitu S2-nya 0, S3-nya 8. Untuk S1, basis S1-nya itu ada 0, basis S2-nya di baris pivotnya itu ada 1. Nah, di sini yang S3-nya itu 0. Nah, sedangkan di S3-nya itu di baris pivotnya itu ada di baris pivotnya bagian S1. Di sini ada min 0,2, min 0,4 dan 0,2.
Nah, di sini kita sudah dapat nih, ya. Kita udah dapat angka-angka yang tadi kita kita bentuk. Nah, sekarang kita akan menentukan yang namanya W-nya, ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu entering variabel itu Y2 nilai negatif terbesar, dan leaving variabelnya itu S3, rasio terkecil 30 dibagi 5 sama dengan 6. Di sini kita tulis basis W-nya itu di bagian Y1 ada min 30, bagian Y2 ada min 40, terus S1 nya 0, S2 nya 0, S3 nya 0. Nah, dengan begitu di sini RHS nya dan di sini rasio. Nah, di sini HS nya di sini 15, 16, 30, maaf, 15, 16, 30 dan 0. Nah, di sini rasionya di S3 itu yaitu 2,5. Nah, di sini kita sudah dapat angka-angkanya, yaitu di sini 5, 1 di S1 nya, dan ini juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke iterasi 1. Iterasi 1. Nah, di iterasi 1 ini kita akan melakukan namanya operasi baru, operasi baris baru, di mana baris baru Y2 itu sama dengan baris lama, yaitu S3 dibagi 5. Jadi ini angkanya itu 0,6, lalu 1, 0, 0, 0,2, lalu 6. Selanjutnya baris baru W. Di sini baris lama W itu ditambah 40 dikali baris baru Y2. Nah, selanjutnya ada baris baru S1, yaitu baris lama S1. Di sini S1 dikurang 1 dikali baris baru Y2. Baris baru Y2. Nah, selanjutnya sini baris baru S2, itu baris lama S2 nya. Ini baris lama S2 dikurang 2 kali baris baru Y2. Nah, untuk mendapatkan pivot barunya, nilai negatif terbesar di baris W, nilai negatif terbesar di baris W itu adalah 6, kolomnya 1. Jadi di sini W sama dengan min 6, kolom Y1. Nah, untuk rasio RHS atau kolom pivot Y1, baris S1 itu 9 dibagi 1,4 sama dengan 6,42. Rasio di sini rasio RHS
RHS atau kolom pivot Y1 itu barisnya ini S1, jadi itu 9 dibagi 1,4 itu hasilnya 6,42. Jadi baris S2 nya itu 4 dibagi 0,8 sama dengan 5. Jadi baris S2, jadi baris S2 yang dipilih. Nah, elemen pivotnya itu di sini ini pivot yang baru ya, elemen pivot baru sama dengan 0,8. Nah, sekarang kita bentuk. Dari sini kita tulis dulu basis lalu basisnya itu sini W, lalu S1, lalu S2 dan Y2, lalu sampai basis itu ada Y1, Y2 sini aja, lalu S1. Nah, di sini angkanya itu belum selesai. Sini S2, S2, lalu S3, RHS, lalu rasio. Nah, teman-teman, sekarang kita tulis angkanya ya. Di sini Y1-nya min 6, lalu 1,4, S2-nya 0,8, Y2-nya 0,6. Lalu Y2-nya di sini 0, 0, 0, 1. S1-nya di sini 0, 1, 0, 0. Lalu S2-nya itu 0, 0, 1, 0, dan S3-nya itu sini 8, min 0,2, min 0,4, 0,2. RHS-nya 240, lalu 9, 4, 6. Lalu untuk rasionya itu di sini tidak ada. Di sini 9 dibagi berapa tadi? 1,4 sama dengan 6,42. Lalu di sini 4 dibagi 0,8 sama dengan 5. Lalu di sini 6 dibagi 0,6 sama dengan 10. Nah, di sini kita akan menentukan ya hasil dari iterasi 1, yaitu kita udah dapat di sini rasio terkecilnya yaitu 0,8 ya, 0,8, yang dimana di sini adalah rasio terkecilnya yang menjadi hasil dari iterasi 1. Rasio terkecil. Nah, sekarang kita buat iterasi 2-nya ya. Iterasi 2 itu kita dapatkan dari operasi baris baru. Di sini baris barunya Y1. Y1 itu sama dengan baris lama yaitu S2,
dibagi 0,8 angkanya itu 1,0 1,25 lalu min 0,5 terus 5 lalu baris baru W di sini baris lama W ditambah 6 ini buka kurung 6 dikali baris baru Y1. Nah, baris baru S1 sama dengan baris lama S1 dikurang buka kurung 1,4 dikali baris baru Y1. Nah, baris baru Y2 sama dengan baris lama Y2 dikurang buka kurung 0,6 dikali baris baru Y1. Nah, semua koefisien di baris W itu udah bernilai positif atau 0, itu lebih dari sama dengan 0. Jadi tabelnya itu udah optimal ya teman-teman. Di sini kita bikin tabelnya. Sini basis basis sini S1 Y1 Y2 W. Di sini Y1 Y2 S1 S2 sini RHS. Di sini angkanya 0 1 0 0 Y2 0 0 1 0 lalu 1 0 0 0 S2 nya 1,75 ini min ya, terus 1,25 terus min 0,75 di sini 7,5. RHS nya 2 5 3 2 70. Semua koefisien baris W itu sini W itu non negatif jadi solusi primalnya sudah tercapai. Nah, variabel primal ini didapat dari nilai slack baris W. Jadi solusi akhirnya itu X1 sama dengan 0, X2 nya itu sama dengan 7,5, X3 nya itu sama dengan 5. Jadi minimum Z sama dengan 270. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Alvaris. Di sini saya akan menjelaskan materi sensitivitas yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Mutiara Hariri. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu adalah pengertian dari analisis sensitivitas. Pengertian analisis sensitivitas digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan parameter dalam model seperti koefisiensi fungsi tujuan dan ketersediaan sumber daya mempengaruhi solusi optimal yang telah diperoleh. Metode ini tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga mengevaluasi beberapa stabil solusi tersebut terhadap perubahan kondisi. Tujuan utama analisis sensitivitas sama dengan untuk mengetahui batas perubahan yang masih dapat ditoleransi tanpa mengubah solusi optimal, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dan efisien tanpa harus melakukan perhitungan ulang dari awal setiap kali terjadi perubahan. Komponen yang dianalisis. Dalam analisis sensitivitas, terdapat komponen utama yang menjadi fokus, yaitu koefisiensi fungsi tujuan yang menunjukkan keuntungan atau biaya per unit, nilai ruas kanan atau RHS yang mempresentasikan kesediaan sumber daya, serta
koefisien pada kendala yang menggambarkan hubungan antar variabel. Perubahan pada komponen-komponen ini dapat mempengaruhi nilai optimum maupun struktur solusi, sehingga penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana model tetap relevan terhadap kondisi yang berubah. Dampak perubahan parameter entrepreneur ekonomi. Dalam perubahan parameter dalam jumlah kecil biasanya tidak dapat mengubah solusi optimal selama masih berada dalam batas yang diperbolehkan. Namun, jika perubahan tersebut melebihi batas atau range, maka solusi optimal dapat berubah secara signifikan dan perlu dilakukan perhitungan ulang. Dalam dunia ekonomi, analisis sensitivitas sangat berguna untuk memahami nilai dari setiap sumber daya serta dampak keuntungan. Dengan metode ini, perusahaan dapat menentukan strategi produksi yang lebih efisien, mengalokasikan sumber daya secara optimal, serta mengantisipasi perubahan kondisi pasar seperti kenaikan harga atau keterbatasan bahan baku. Selanjutnya, itu ada shadow price. Shadow price merupakan indikator penting dalam analisis sensitivitas yang menunjukkan beberapa besar perubahan nilai fungsi tujuan akibat penambahan suatu unit sumber daya. Jika nilai shadow price tinggi, maka sumber daya tersebut memiliki kontribusi terhadap peningkatan keuntungan. Nah, di sini ada contohnya ya. 100. Nah, jika bahan baku 1 unit, Z sama dengan 100 ditambah 4. Ya, jadi kan 104 jika ditambah 3 unit, berarti 3 kali 4 sama dengan 112. Lanjut. Ini bukan soal ya, nanti soalnya saya jelaskan di papan tulis. Nah, di sini ada algoritmanya ya, yang algoritma analisis sensitivitas. Oke, yang satu itu adalah mengoptimalkan solusi optimal awal, ditentukan solusi pengoptimalan awal ya. Nah, ditentukan terlebih dahulu solusi optimal dari model sistem linearnya menggunakan metode simplex, kalau enggak pakai metode grafik. Nah, untuk yang kedua itu parameter yang berubah. Parameter dianalisis itu misal harga jual produk, biaya produksi, kapasitas bahan baku, atau kapasitas waktu kerja. Nah, ketiga itu mengubah nilai parameter. Melakukan perubahan pada parameter yang dipilih tanpa mengubah struktur model secara keseluruhan. Jadi, nggak diubah semuanya modelnya. Untuk yang keempat itu adalah mengevaluasi pengaruh perubahan isi. Nah, yang kelima itu menentukan rentan kelayakan. Cari batasannya ya, perubahan maksimum minimumnya, mempertahankan solusi optimal yang sama atau enggak. Yang keenam yaitu adalah menggunakan hasil analisis untuk menentukan apakah perubahan parameter memberikan dampak yang signifikan terhadap keuntungan biaya atau penggunaan sumber daya. Lanjut. Sini ada komponennya, yang tadi ini ada shadow price ya, mengubah fungsi tujuan per unit, perubahan pada RHS atau nilai kanan. Ada ranking ya, analisis renggang ya. Renggang B di mana shadow price tetap berlaku tanpa mengubah basis optimum. Di sini ada contoh numeriknya ya. Ada masalah primalnya dulu, seperti soal yang nanti yang soal kedua itu, untuk soal ketiga itu kita cari dulu masalah primal dan juga dual, dan juga dari tabel metode simplex, tabel yang sudah terintegrasi oleh dualitas. Ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya itu adalah analisis sensitivitas membantu memahami bagaimana perubahan parameter seperti keuntungan, sumber daya mempengaruhi solusi optimal tanpa harus menghitung ulang dari awal. Metode ini lebih efisien dan memudahkan pengambilan keputusan karena dapat memperkirakan dampak perubahan secara tepat. Ada juga kekurangannya ya, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Analisis sensitivitas hanya berlaku dalam batasan perubahan tertentu atau range, sehingga tidak akurat. Jika perubahan terlalu besar,
Selain itu, metode ini bergantung pada asumsi model linear dan dapat menimbulkan kesalahan jika tidak dipahami dengan baik. Tambahkan ini belum dihapus, maaf. Oke, di sini ada contoh soalnya ya. Ada contoh soal 1 dan 2 ya, yang akan saya jelaskan di papan tulis. Ini untuk soal ketiga ya, nanti saya tambah di papan tulis. Di sini memakai metode simplex. Kalau yang ini kita pakai metode grafik. Sekian dari saya untuk presentasi PowerPoint ini. Saya akan lanjut di presentasi papan tulis untuk contoh soal 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada tabel ya. Tabel produk produk 1 dihasilkan oleh mesin 1 selama 1 jam. Produk 2 2 jam, dan ketersediaannya itu 6 jam, 2 jam, 1 jam, 8 jam. Dan keuntungannya dari produk 1 dan produk 2 itu adalah $2 dan ini adalah $3. Nah, di sini pun ada model linear programming. Berarti sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dicari, itu adalah keuntungan maksimal dari semua. Oke. Nah, kita akan mencari fungsi tujuannya. Model LP-nya itu max Z sama dengan 2x1 ditambah 3x1. Berarti memiliki fungsi tujuan, itu adalah x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 6, 2x1 tambah x2, 8, x1 dikali x2 lebih dari 0. Berarti sama dengan non negatif. Ya, berarti ini adalah titik pojoknya ya, ini 8, 3, 4, 6. Nah, berarti berapa yang jadi maksimal dari ini semua? Nah, kita untuk mencari ini kita harus eliminasi dulu. Nah, eliminasi itu kalian persamaan pertama dengan 2. 2x1 tambah 4x2 sama dengan 12. Dan di sini ada persamaan 2. 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Berarti sama dengan di sini yang kita masukkan, ini juga dimasukkan. Berarti sama dengan 12 kurang 8. Nah, 28 itu kan sama dengan 4 ya. Berarti 3x2-nya itu sama dengan 4. Berarti hasil akhirnya itu 4/3. Nah, oke. Cari x1. X1-nya x1 tambah 2 dalam kurung 4/3 ditambah 6. X1 tambah 8/3 itu sama dengan 6 ya. Nah, jadi ubah 6 jadi pecahan. Jadi x1 ditambah 8/3 sama dengan 8/3. 18/3 maaf. X1 sama dengan 18/3 dikurang 8/3 sama dengan 10/3. Berarti kita masukkan di sini. Ya, masukkan di sini. Nah, untuk hasil ZA atau keuntungan maksimal dari A adalah 10 2/3. Jadi keuntungannya adalah 2/3. Nah, oke. Di sini untuk soal kedua dari 6-nya itu diganti jadi 7 ya. Berarti untuk menentukan titik pojoknya dari metode grafiknya itu x1 tambah 2x2 kecil dari sama dengan 7. Saat x1 sama dengan 0, berarti 0-nya ditambah 2x. 2x2 sama dengan 7, berarti x2 sama dengan 7/2. 7/2 sama dengan 3,5. Nah, untuk menentukan titik pojok yang satu lagi 7, x1 tambah 2 dalam kurung 0 sama dengan 7, x1 tambah 2 dalam kurung sama dengan 7, x1 sama dengan 7. Berarti ini 3,5 dan 7. Dan sini adalah titik yang lama ya, 3 dan 6. Di sini ini kan. Nah, untuk menentukan titik maksimalnya itu bagaimana? Berarti begini. Ini kan titik kedua ya, berarti Z sama dengan 2 dalam kurung 3 ditambah 3 dalam kurung 2 sama dengan 6 tambah 6, berarti sama dengan 12. Nah, untuk menentukan shadow price-nya itu bagaimana? Shadow price berarti sama dengan XB dikurang XA dibagi perubahan kapasitas
mesin 1. Nah, berarti XB-nya itu adalah yang tadi itu 12. Sekarang itu 12. Nah, yang XA apa yang tadi itu dengan dikurangi oleh 10 2/3. Yang tadi yang pertama, soal pertama kan. Nah, berarti dibagi oleh 76, berarti sama dengan 4/3. Ini adalah jawaban akhir. Ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, saya akan masuk ke ini soal 3, analisis sensitivitas ya. Nah, di PPT sudah ada soalnya ya, yaitu adalah berapa keuntungan optimal jika kaos dijual seharga $7 dan sweater seharga $10. Nah, oke. Kita akan masuk ke primal dulu ya. Ke primalnya sini, ini ada fungsi tujuannya. Jadi max Z sama dengan 6 kurang 2 X1 ditambah 7 tambah 4 X dikali 2 X2 4 kali 1 tambah 3 X2. Nah, ini adalah fungsi kendalanya, dan di sini dualnya ini ada fungsi tujuan ya. Ada ini masih Z sama dengan 22Y1 ditambah 150Y. F fungsi kendala sama dengan 2Y1 ditambah 3Y2 lebih besar dari sama dengan 4, dan 4Y1 ditambah 2Y2 3. Y1 Y2 0. Nah, di sini ada tablo tablo simplex yang sudah diukur oleh dualitas. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, oke. Kita langsung masuk ke perubahan ya. Berapa kaos yang dijual $7 dan sweater $10 ya. Nah, oke. Persamaan fungsi tujuan. Z sama dengan 4X1 ditambah 3X2 sama dengan Z. 7 dikurang 2 dalam kurung tutup kurung X1 ditambah 10 kurang 4 X2. Nah, oke. Langsung ke Z. Z sama dengan 5 kali 1 ditambah 6X2. Nah, di sini kan ada ya 3, 4. Ini harusnya kan 3 dan 4 ya. Nah, ini kita balik ya, jadinya 3 dan 4. Jadi seperti ini dikali. Nah, oke. 3 kali 3/8. 3 dikali 1/4. 4 dikali 1 min 4 dikali min 1/4. Maaf. Jadi sama dengan 1/8. Nah, untuk di bawahnya itu kita 3 dikali min 1/4 ditambah 4 dikali 3/6. Jadi sama dengan 5/4. Nah, untuk di selanjutnya lagi nih ada 6/5 yang kita balik dari yang di sini nih. Nih harusnya kan 5/6 ya. Jadi kita balik jadi 6/5. Jadi dikali 6 dikali 3/8, 5 dikali 1 min 1/4. Selanjutnya untuk sama dengan 1 ya. Nah, di sini 6 dikali 1/4 minus 1/4 ditambah 5 dikali 3/6 sama dengan 1. Nah, kalau begini sudah didapatkan, akan ke fungsi Z. Z sama dengan 220Y1 ditambah 150Y2. Z 220 1 ditambah 150. Nah, ini kan ini 1 ya. Ini juga Y2-nya itu 1. Jadi 1 Jadi berapa? Ditambah 37. Oke, untuk yang selanjutnya itulah Z yang selanjutnya. 5 kali 1 ditambah 5x1 ditambah 6x2 sama dengan 20 ditambah 6 dalam kurung 45 ya di sini. Nah, oke. Sama yang ini ya, X1 dan juga
X2. Kita lihat dari tablo yang sini dan juga tablo yang sini. Nah, oke, selanjutnya itu adalah 5. Nah, oke. 5 kali 20 dan ditambah hasil 6 dikali 45 sama dengan 10. Oke, langsung kita tambahkan 100 tambah 270 sama dengan 370. Berarti laba yang diberi yang sesuai kaos harga $7 dan juga sweater harga $10 sama dengan $337. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.